Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah mengejutkan. 5 pengakuan mencengangkan Baradae, bongkar skenario asli kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Namun sahabat lovers, sebelum admin lanjut, admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer, Muhammad Burhanuddin, mengungkap bahwa kliennya telah memberikan sejumlah pengakuan tentang kasus yang membunuh Brigadir Joshua atau Brigadir J di rumah mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo. Semua pernyataan Baradae dicatat secara tertulis dalam berita secara pemeriksaan atau BAP pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam. Dari kesaksian baru yang diungkap oleh Baradae, Muhammad Burhanuddin selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa ada sejumlah fakta dari skenario palsu yang berubah. Apa saja? Tim TV One News telah merangkum beberapa pengakuan mencengangkan Baradae. 5 pengakuan mencengangkan Baradae soal skenario itu. Sebelumnya, kuasa hukum terbaru Baradae, Duli Payumara, mengatakan bahwa kliennya dalam keadaan tertekan secara lahir dan batin dalam menghadapi kasus yang menewaskan Brigadir Joshua atau Brigadir J. Hal itu diungkap oleh Dulipa saat ditemui di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Minggu 7 Agustus 2022 dini hari. Beliau Baradae bercerita sesuatu yang membuat tidak nyaman selama ini. Ungkapnya, setelah ditetapkan menjadi tersangka, Richard Eliezer perlahan membuka suara terkait kebenaran yang terjadi dalam insiden adu tembak di kediaman mantan Kadipropam. Ternyata dalam pengakuan Baradae tidak ada kejadian adu tembak antara dirinya dan Brigadir J. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum baru Baradae, Duli Payumara. Setelah berkonsultasi dan Dulipa, Baradae mengakui bahwa keterangan yang selama ini ia sampaikan dalam penyidikan ternyata banyak kebohongan. Salah satunya disampaikannya skenario tembak-menembak Baradae karena bela paksa ditembak oleh Brigadir J, kemudian dia membalas, itu salah satunya. Ternyata tidak begitu kejadiannya, jelas Dulipa. Kuasa hukum Baradae lainnya, Muhammad Burhanuddin, membenarkan bahwa tidak ada kejadian tembak-menembak. Burhanuddin mengungkapkan terkait soal Baradae yang menembak Brigadir J saat sudah tersungkur adalah pernyataan bohong. Tidak ada tembak-menembak dalam tulisan Baradae saat Brigadir Joshua masih hidup. Baradae ada di situ, ungkapnya. Menurut kuasa hukum Baradae, Duli Payumara, bukan tanpa sebab kliennya membuat pengakuan kebohongan selama pemeriksaan. Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan Baradae itu mengikuti skenario yang telah dibuat oleh atasannya. Lebih lanjut, Dulipa juga menjelaskan bahwa Baradae situasinya dalam tekanan karena itu klien tersebut tak berani mengungkap kebenaran. Selain itu, Dulipa juga menjelaskan bahwa sebenarnya Baradae memang bukan polisi yang mahir dalam menembak. Yang kedua, Baradae dibilang jago tembak. Tidak begitu juga kejadiannya. Jadi banyak hal yang tidak konsisten ya. Kalau kejahatannya begitu tidak konsisten, kalau ditutupi jelasnya. Dalam keterangan lain, Dulipa menyatakan kliennya telah mengatakan pernyataan jujur soal perintah melakukan tindak pidana pembunuhan. Mengakui bahwa ia melakukan hal tersebut karena diperintah oleh atasan. Bukan ajudan. Dia diperintah oleh atasannya langsung, atasan yang dia juga. Ujar Dulipa sesuai dikonfirmasi. Minggu 7 Agustus 2022, perintahnya ya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Tambahnya, salah satu pengacara Baradae Richard Eliezer, Muhammad Burhanuddin, mengungkap fakta terkait meninggalnya Brigadir J di tangan kliennya. Dia mengatakan pengakuan kliennya tidak ada baku tembak yang terjadi dengan Brigadir J seperti apa yang sebelumnya dijelaskan Mabes Polri. Pelaku yang menembak lebih dari satu, tidak ada tembak-menembak, ujar Burhanuddin sesuai konfirmasi Senin 8 Agustus 2022. Burhanuddin menjelaskan Baradae mendapat perintah dan tekanan dari atasan yakni ex-Kadipropam Irjen Sambo. Menurut pengakuan Baradae, kata dia, Verdi Sambo ada di lokasi tempat kejadian perkara. Baradae menembak karena ada tekanan dan perintah dari atasan Verdi Sambo.
ada di lokasi, jelasnya. Selain itu, dia membeberkan Baradae yang menembak pertama Brigadir J, namun dia memastikan setelah itu ada pelaku lain yang menembak dan tidak ada penganiayaan sebelum Brigadir J meninggal. Nembak pertama Baradae, selanjutnya ada pelaku lain, tidak ada imbuhnya. Polri telah menetapkan Baradae sebagai tersangka terkait laporan polisi. Pihak keluarga Brigadir J, Baradae disangkakan pasal 338 Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP. Sebelumnya banyak yang mempertanyakan terkait senjata Glock 17 yang digunakan untuk menembak Brigadir J. Seperti yang diungkapkan oleh kuasa hukum Baradae Muhammad Farudin bahwa ternyata senjata Glock itu merupakan milik kliennya sendiri. Diketahui Baradae baru memiliki senjata tersebut beberapa bulan. Jadi intinya kami kemarin sudah sepakat tidak mau berlarut terhadap cerita simpang siur di luar. Jadi alhamdulillah juga dia Baradae terbuka, pungkas Farudin. Baradae kini hanya bisa menangis. Nasibnya yang jadi tersangka pembunuhan sahabat Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Baradae mengaku merasa menyesal telah menembak Brigadir J rekannya sesama ajudan untuk Irjen Verdi Sambo. Dilaporkan oleh Kompas TV, Duli Payumara, kuasa hukum Baradae mengungkapkan kliennya telah mengakui melakukan pembunuhan. Hal ini diungkapkan oleh Duli Payumara konfirmasi pada Senin 9 Agustus 2002. Ya kalau dia melakukan pembunuhan kan pasal 33 Jungto 55 56 KUHP berarti ada otak pelaku, ada yang mengerjakan juga, ungkap Duli Pa. Dia sudah mengakui, dia sudah merasa bersalah, itu betul dia menyesal, itu dia menangis. Dalam penyesalannya, kata Duli Pa, Baradae berdoa sangat lama kepada Tuhannya karena perbuatannya yang disesali terhadap Brigadir J. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video kami sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.